Halo, selamat datang di channel Review Mageran. Untuk mendukung channel ini, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share supaya channel ini terus berkembang dan Mimin makin semangat upload videonya. Oke, langsung aja kita ke review filmnya. Di episode sebelumnya, Jang Geun-won menerima hukuman 7 tahun penjara atas perbuatannya 10 tahun yang lalu. Kedai dan Bam mendapat tawaran untuk mengikuti sebuah kompetisi di salah satu acara. Semuanya pun setuju untuk mengikuti acara tersebut. Di tengah perbincangan, Jang Geun-so mengatakan ia akan keluar dari Kedai dan Bam. Alasannya adalah ia ingin berubah dan akhirnya menginginkan sesuatu dalam hidupnya. Teringat kata-kata Choi Seo yang mengatakan jika ia benar-benar menginginkannya, ia harus menjadi pewaris Jangga. Pak Seroy hanya bisa memberinya semangat. Menemui Jang Geun-won di penjara. Ia menanyakan kabarnya dan sebenarnya diminta oleh ayahnya yaitu Presiden Jang untuk menemuinya. Alasan utamanya adalah untuk meminta Jang Geun-won untuk semua sahamnya dikembalikan. Dan akhirnya prosesnya pun selesai. Tiba-tiba datanglah Jang Geun-so menemui ayahnya. Ia ingin menjadi penerus Jangga. Ia berpikir ayahnya tidak akan membiarkan orang asing yang mengurus perusahaannya dan ia tidak mempunyai alternatif lain. Ma Hyun-hee datang dengan penampilan baru setelah mengambil cuti. Ia ternyata telah dioperasi. Seperti yang kita tahu, dia adalah transgender. Presiden Jang menyuruh So-ah untuk mengejari Jang Geun-so untuk bekerja di perusahaan dan menjadi atasannya di kantor. Nenek tukang kredit sedang menagih uangnya ke salah satu nasabah. Ia memaksanya untuk membayar, sekalipun itu adalah uang makan untuk anaknya. Kim Tony ternyata melihat kejadian itu dan mengatakan nenek itu adalah orang yang jahat. Ia tega karena melihat botol minuman di depan rumah nasabah tersebut. Masa untuk minuman bisa beli tapi untuk makanan tidak bisa. Kim Tony yang sedang membantu Ma Hyun-hee masak tidak sengaja salah memasukkan bubuk kari ke dalam masakannya. Tidak disangka makanannya malah menjadi lebih enak. Bahkan Ma Hyun-hee yang ikut kompetisi pun sampai menang dan mendapatkan juara 1. Tiba-tiba datanglah seorang, ternyata ia adalah seorang investor dan tertarik untuk menjadikan Dan Bam sebagai waralaba setelah ia melihat acara kompetisi tersebut. Rupanya Jangga ada di posisi kedua dikalahkan oleh Dan Bam dan Presiden Jang pun memarahi anaknya Jang Geun-so karena ialah yang mengurus acara tersebut. Karena orang yang akan berinvestasi terus menelpon dan menanyakan mengenai keputusan Dan Bam, mereka pun berdiskusi dan akhirnya memutuskan untuk menerimanya. Si nenek kredit datang ke kedai Dan Bam untuk makan. Tiba-tiba datang polisi, ternyata Pak Seroy sudah 1 bulan membagikan selebaran untuk mencari ayahnya Tony. Karena perbuatannya itu ilegal, Pak Seroy pun kena denda. Si nenek yang melihat selebaran itu tiba-tiba saja pulang dengan langkah gontai sambil memegang poster selebaran. Mereka mengatur rapat dengan sang investor dari JM Holding. Kemudian Pak Seroy menetapkan nilai 5 miliar won untuk kedainya itu. Berita investasi sebesar 5 miliar itu pun menjadi berita besar dan membuat investor lain juga ingin berinvestasi. Dan bila dijumlahkan lebih dari 10 miliar, bisnis pun berjalan dengan lancar dan mereka semua tak percaya ini semua bisa terjadi. Saat di jalan, sang nenek bertemu dengan orang yang meminjam uang kepadanya waktu itu. Saat ia merebut kresek yang dikiranya minuman, ia melihat ternyata isinya adalah alat untuk mengakhiri hidup. Si nenek pun marah melihatnya, lalu saat sedang bertengkar tidak sengaja terdorong dan terluka. Selanjutnya dibawa ke rumah sakit. Untunglah ia tidak apa-apa. Si nenek memberikan uang kepada si bapak karena kasihan, ia ingin mengakhiri hidup karena masalah ekonomi. Lalu Kim Tony berkata, lebih baik tidak makan daripada kehilangan seorang ayah. Saat si nenek ditanya mengenai keluarganya, ia pun bercerita bahwa dulu ia mempunyai seorang anak. Lalu kemudian anaknya menikah dengan orang Guinea, Afrika. Namun si nenek tidak merestuinya. Dan ternyata anaknya itu adalah ayah Kim Tony. Sungguh kenyataan yang membuat haru dan meneteskan air mata. Karena setelah ditanya keberadaan ayahnya, ternyata ia sudah meninggal karena kecelakaan. 미안하다가 Sang nenek merasa menyesal karena kejadian masa lalu dan menganggap pasti anaknya itu sangat membencinya. Tapi Kim Tony mengatakan ayahnya sering menceritakan tentang neneknya itu dan ia tidak pernah membencinya. Tibalah hari kompetisi. Di babak kedua, tantangannya adalah memasak tanpa menggunakan MSG dan lagi-lagi kedai Dan Bam lah yang menang. Jang Geun-so mengatakan kepada kokinya bahwa ia terlalu santai dan tidak mempersiapkan untuk babak kedua, malah sibuk sesi tanda tangan. 만족할 것 같으면 장가에 있을 자격이 없다.
Mereka semua hadir di pesta perayaan kemenangan Danbam dan melakukan permainan jujur atau tantangan. Giliran Choi Seo yang harus menjawab. Jangan So pun mengajukan pertanyaan apakah Choi Seo ingat jika dirinya akan datang kepadanya apabila ia menjadi pewaris jangga. Dan ya, ia menjawab, aku ingat. Lalu giliran Park Seroy yang harus menjawab pertanyaan. Diajukan lagi oleh Jang Geun-so. Apakah Park Seroy pernah sekalipun menganggap Choi Seo sebagai wanita? Ia menjawab tidak pernah. Ia hanya menganggapnya sebagai adik dan partnernya saja. Dengan hal itu Choi Seo menangis dan pergi meninggalkan acara. Lalu disusul oleh Park Seroy. Choi Seo akhirnya menyatakan perasaannya kepadanya, lalu bertanya apakah mungkin ada kesempatan baginya, dan Choi Seo pun ditolak. Choi Seo pun pergi dan menangis sepanjang jalan malam itu. Terima kasih telah menonton channel review Mageran. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan pemberitahuan video baru. Sampai jumpa.